Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potret rasio Gini dan potret rasio distribusi pendapatan Indonesia. Saya Muhammad Dafki Sudarman dan teman saya Iwan Setiawan akan menjelaskan ini. Untuk awal akan dijelaskan oleh Iwan Setiawan. Tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara menentukan kualitas dan keadaan negara tersebut. Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, dalam realitanya masih banyak masyarakat Indonesia tidak merasakan kesejahteraan dalam hidupnya, di mana salah satu alasan adalah terkait faktor ekonomi. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator untuk mengukur kualitas hidup manusia yang bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan merupakan salah satu faktor untuk melihat capaian masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, distribusi pendapatan masyarakat belum terdistribusi merata. Artinya ada ketimpangan pendapat antar masyarakat Indonesia. Marta 2012 menjelaskan bahwa pembangunan yang bertujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi bisa disebut berkualitas jika mampu mengurangi pengangguran, yang pada akhirnya berimplikasi pada pengurangan kemiskinan dengan tingkat kemiskinan yang menurun. Pemerataan kesejahteraan diharapkan dapat terwujud. Todaro dan Smith dalam Anas Riani dan Liawati 2019 menyatakan bahwa koefisien Gini merupakan salah satu ukuran ketimpangan pendapatan yang memenuhi 4 kriteria, yaitu prinsip anonimitas, anonymity principle. Ukuran ketimpangan seharusnya tidak bergantung pada siapa yang mendapatkan pendapat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ukuran tersebut tidak bergantung pada apa yang kita yakini sebagai manusia yang lebih baik, apa itu orang kaya atau miskin. Prinsip independensi skala. Ukuran ketimpangan kita seharusnya tidak tergantung pada ukuran suatu perekonomian atau negara, atau cara kita mengukur pendapatan. Dengan kata lain, ukuran ketimpangan tersebut tidak bergantung pada apakah kita mengukur pendapatan dalam dolar atau dalam sen, dalam rupiah atau dalam rupiah, atau apakah perekonomian negara itu secara rata-rata kaya atau miskin. Prinsip independensi populasi, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa pengukuran ketimpangan seharusnya tidak didasarkan pada jumlah penerima pendapatan atau jumlah penduduk. Misalnya, perekonomian Cina tidak boleh dikatakan lebih merata atau lebih timpang daripada perekonomian Vietnam hanya karena penduduk Cina lebih banyak. Prinsip transfer indeks Gini suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Biasa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal atau kemerataan sempurna dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar di mana terdapat kurva Lorenz tersebut. Koefisien Gini itu ditunjukkan oleh perbandingan antara daerah yang diarsir dengan luas segitiga OP. Seperti terlihat pada grafik, selama periode 1999 sampai 2012, angka rasio Gini Indonesia trennya terus menanjak. Kemudian setelah tahun 2012 trennya cenderung menurun namun tidak terlalu signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir tingkat ketimpangan Indonesia lebih tinggi dibanding beberapa dekade sebelumnya. Adapun jika tingkat berdasarkan daerah, rasio Gini di perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,403 atau naik dibandingkan posisi September 2021 dan Maret 2021 yang masing-masing sebesar 0,398 dan 0,401. Sedangkan rasio Gini di perdesaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,314 atau tidak berubah dari kondisi September 2021, namun turun jika dibandingkan posisi Maret 2021 yang sebesar
0,315. Sementara dilihat dari skala provinsi, tingkat ketimpangan yang lebih tinggi terjadi di Yogyakarta dengan rasio ini mencapai 0,439. Sedangkan Kepulauan Bangka Belitung menjadi yang terendah dengan nilai rasio Gini 0,236. Distribusi pendapatan merupakan proses peredaran atau penyaluran harta dari yang mempunyai kepada pihak yang berhak menerimanya, baik melalui proses distribusi secara komersial maupun melalui proses yang menekankan pada aspek keadilan sosial. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap individu muslim maupun untuk meningkatkan kesejahteraan human falah. Pengertian ini berangkat dari prinsip bahwa kebutuhan dasar setiap individu harus terpenuhi dan pada kekayaan seseorang itu terdapat hak orang miskin, sebagaimana pada surat Al-Azariyat surat 51 ayat 19 yang artinya pada harta benda mereka ada hak bagi orang yang miskin, yang meminta, dan yang tidak meminta. Distribusi pendapatan dapat diukur melalui indeks Gini atau Gini rasio. Indeks Gini bernilai antara 0 kemerataan sempurna sampai dengan 1 ketimpangan sempurna. Sementara untuk negara yang derajat ketimpangannya tinggi koefisien Gini berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Dan untuk negara dengan distribusi pendapatan relatif merata, koefisien Gininya berkisar 0,20 sampai 0,35. Sedangkan koefisien Gini sekitar 0,4 termasuk ke dalam tingkat distribusi pendapatan yang relatif timpang. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Untuk itu, merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah agar memprioritaskan dan menjadikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgent dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang ada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan. Sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ke tangan orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok atau golongan pribadi. Negara juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan minimal seluruh rakyatnya, sebagaimana Quran Surat Ar-Rum ayat 38-39 yang artinya, oleh karena itu beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, berarti merekalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Potret distribusi pendapatan di Indonesia. Dasar konstitusi kehidupan ekonomi nasional Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Secara spesifik, doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan terdapat pada 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 34 dan pasal 27. Pasal ini menjadi benteng nasionalisme ekonomi dan benteng pengutamaan kepentingan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Ini penting dibahas karena berbicara tentang ekonomi dan konteks keindonesiaan. Pasal 33 Undang-Undang 1945 berbunyi yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Implementasi pasal Undang-Undang 1945 menegaskan ketentuan-ketentuan imperatif bagi negara untuk mengatur perekonomian. Ayat 1 menyatakan,
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian disusun artinya tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri oleh kekuatan-kekuatan dan kemauan pasar bebas yang rakus, penuh persaingan, yang mematikan serta membawa ketidakadilan dan menumbuhkan kesenjangan sosial. Pemerintahlah yang mempunyai otoritas untuk mengaturnya. Suasana mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan, artinya anti pengangguran dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan harus mengawali dan menjadi titik tolak strategi perencanaan pembangunan nasional. Tanpa pekerjaan, orang miskin tetap akan miskin dan sengsara. Meskipun mereka memperoleh santunan jaringan pengamanan sosial atau JPS, lalu bantuan langsung tunai BLT, bantuan pangan, pengobatan gratis, dan sekolah gratis, ataupun lain-lainnya, tidak akan merubah keadaan mereka yang miskin secara signifikan. Mereka akan tetap miskin selama tidak bisa menyalurkan dan meningkatkan kapasitas produktifnya. Dalam proses pembangunan ekonomi, cara terbaik dan efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberantas pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan. Dengan cara ini, merubah posisi orang miskin dan pengangguran sebagai beban sosial atau social liability menjadi penyumbang added values pada GDP. Dengan demikian, rakyat memperoleh nilai tambah sosial, ekonomi, dan sosial kultural, yakni memperoleh nilai tambah ekonomi dengan meningkatnya produktivitas rakyat dan mengangkat harkat martabat rakyat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.